Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan modul 3 dari Elsevier Research Academy, yaitu Publication Process. Sebelumnya, kembali lagi saya memperkenalkan diri saya. Perkenalan, nama saya Kelvin Farhan Aldiansa dengan NIM 120190126 dari Teknik Industri 20. Baiklah, langsung saja. Saya akan mempresentasikan modul tentang Publication Process sesuai dengan apa yang saya ringkas. Baik, publication process sendiri adalah berasal dari Elsevier Research Academy, membahas proses publikasi ilmiah dari awal hingga akhir. Beberapa poin penting yang dibahas dalam modul ini meliputi: 1. Mengapa publikasi ilmiah penting, apa yang menjadi tujuannya, dan mengapa penting untuk memilih jurnal yang tepat untuk publikasi. Kedua, cara menulis artikel ilmiah yang baik, termasuk membuat abstrak, memilih judul yang tepat, menulis pengantar yang efektif, dan menyusun metodologi penelitian dengan benar. Ketiga, hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat menulis bagian hasil dan pembahasan, termasuk cara menafsirkan data dan memberikan kesimpulan yang tepat. Selanjutnya yaitu cara menghindari plagiarisme dan bagaimana melakukan penelitian yang etis. Kemudian, cara mengajukan naskah ke jurnal, termasuk cara menentukan jurnal yang tepat untuk publikasi, cara menulis surat pengantar yang efektif, dan cara menyiapkan naskah yang sesuai dengan panduan penulisan jurnal. Kemudian, poin penting selanjutnya yaitu cara merespon reviewer, di mana termasuk cara membaca dan memahami komentar reviewer, cara menanggapi kritik dengan tepat, dan bagaimana mengajukan revisi yang baik. Kemudian ada etika publikasi ilmiah, termasuk mengenai praktik yang tidak etis seperti penipuan data, duplikasi naskah, dan konflik kepentingan. Kemudian, modul publikasi proses ini adalah dari Elsevier Research Academy, memberikan panduan yang komprehensif dan sangat berguna bagi penulis yang ingin mempublikasikan karya mereka secara efektif dan etis. Poin pertama tadi adalah mengapa publikasi ilmiah penting, apa yang menjadi tujuannya, dan mengapa penting untuk memilih jurnal yang tepat untuk publikasi. Nah, publikasi ilmiah ini sangat penting karena dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan manusia, meningkatkan reputasi peneliti, dan membuka peluang kerjasama dan pembiayaan penelitian selanjutnya. Tujuan publikasi ilmiah adalah untuk memperkenalkan hasil penelitian kepada masyarakat ilmiah, untuk menyebarluaskan informasi dan temuan baru yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu dan teknologi, dan untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat ilmiah. Kemudian memilih jurnal yang tepat untuk publikasi juga sangat penting karena jumlah yang tepat dapat memastikan artikel mendapatkan audiens yang tepat dan mendapatkan perhatian yang layak dari para peneliti. Dan juga dapat meningkatkan peluang diterima oleh penerbit jurnal. Publikasi ilmiah adalah proses menerbitkan hasil penelitian dalam bentuk artikel atau makalah untuk disebarkan ke publik dan dikenal oleh komunitas akademik dan ilmiah. Publikasi ilmiah sangat penting karena dapat memperluas pengetahuan dan memajukan bidang ilmu tertentu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa publikasi ilmiah penting. 1. Berbagi pengetahuan. Publikasi ilmiah kemungkinan para peneliti untuk berbagi penemuan dan temuan mereka dengan komunitas ilmiah yang lebih luas. Dengan berbagai pengetahuan, penelitian dapat mempercepat kemajuan dalam bidang tertentu dan memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah dan inovasi di bidang tertentu. Kemudian, mendukung reputasi akademik. Publikasi ilmiah dapat membantu meningkatkan reputasi akademik seorang peneliti. Makalah dan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah yang diakui akan meningkatkan visibilitas peneliti dan dapat membantu dalam mendapatkan dukungan untuk meneliti penelitian lebih lanjut. Kemudian, memenuhi persyaratan pendanaan dan promosi publikasi ilmiah juga merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan pendanaan untuk penelitian dan promosi akademik. Penelitian yang memiliki publikasi yang lebih banyak dan berkualitas cenderung mendapatkan dukungan yang lebih besar dari institusi mereka. Kemudian menjaga kualitas penelitian. Publikasi ilmiah memainkan peran penting dalam menjaga kualitas penelitian melalui proses peninjauan oleh rekan sejawat. Artikel dan makalah diuji keabsahannya dan kualitasnya dievaluasi. Proses ini membantu memastikan bahwa penelitian yang dipublikasikan memenuhi standar ilmiah yang tinggi dan memiliki dampak yang signifikan di bidang yang relevan. Kemudian ada untuk mempublikasikan hasil penelitian,
Penting untuk memilih jurnal yang tepat. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih jurnal adalah reputasi jurnal tadi adalah pilihlah jurnal yang memiliki reputasi yang baik di bidang yang relevan dengan penelitian Anda. Jurnal dengan reputasi yang baik tadi cenderung memiliki tingkat penerimaan yang lebih rendah dan tingkat citasi yang lebih tinggi. Kepatuhan pada pedoman jurnal, pastikan bahwa artikel atau makalah Anda memenuhi semua pedoman jurnal, termasuk format artikel, referensi, dan batas jumlah kata. Pelanggaran pedoman jurnal dapat menyebabkan artikel atau makalah Anda ditolak oleh editor. Kemudian, audiens target. Pastikan jurnal yang dipilih adalah jurnal yang diakses oleh audiens target Anda. Sebelum memilih jurnal, lihatlah penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal tersebut dan pastikan bahwa penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Anda. Kemudian, cara menulis artikel ilmiah yang baik termasuk membuat abstrak, memilih judul yang tepat, memilih pengantar yang efektif, dan menyusun metodologi penelitian yang benar. Menulis artikel ilmiah yang baik melibatkan beberapa langkah penting seperti membuat abstrak yang jelas dan ringkas untuk memberikan gambaran umum tentang isi artikel, memilih judul yang tepat dan menarik bagi pembaca, menulis pengantar yang efektif untuk memperkenalkan topik dan alasan pentingnya penelitian, serta menyusun metodologi penelitian dengan benar untuk memberikan informasi yang jelas dan terperinci tentang cara penelitian dilakukan. Poin selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat menulis bagian hasil dan pembahasan termasuk cara menafsirkan data dan memberikan kesimpulan yang tepat. Bagian hasil dan pembahasan sangat penting dalam artikel ilmiah karena berisi informasi tentang temuan penelitian dan penafsiran data. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat menulis bagian ini adalah cara menafsirkan data secara objektif, memberikan analisis yang tepat dan relevan dengan tujuan penelitian, serta memberikan kesimpulan yang tepat dan menyimpulkan temuan penelitian secara singkat dan jelas. Kemudian cara menghindari plagiarisme dan bagaimana melakukan penelitian yang etis. Plagiarisme atau plagiarisme tadi adalah tindakan mengambil karya orang lain dan menjadikannya sebagai karya sendiri. Untuk menghindari plagiarisme tadi, penulis harus memperhatikan aturan dalam penulisan artikel ilmiah seperti mencantumkan referensi yang tepat saat mengutip sumber lain, menulis dengan kata-kata sendiri, dan menghindari menyalin kata-kata secara langsung dari sumber lain. Selain itu, melakukan penelitian yang etis juga penting dalam publikasi ilmiah. Penelitian yang etis melibatkan menghormati hak asasi manusia, memperhatikan privasi responden, dan mematuhi standar etika penelitian yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, cara mengajukan naskah ke jurnal termasuk cara menentukan jurnal yang tepat untuk publikasi, cara menulis surat pengantar yang efektif, dan cara menyiapkan naskah yang sesuai dengan panduan penulisan jurnal. Cara mengajukan naskah ke jurnal meliputi beberapa langkah penting seperti menentukan jurnal yang tepat untuk publikasi berdasarkan bidang penelitian dan reputasi jurnal, menulis surat pengantar yang efektif untuk menjelaskan kepentingan penelitian dan relevansinya dengan jurnal, serta menyiapkan naskah yang sesuai dengan panduan penulisan jurnal seperti format dan gaya penulisan, aturan referensi, dan cara menyusun tabel dan gambar. Kemudian, cara merespon reviewer termasuk cara membaca dan memahami komentar reviewer, cara menanggapi kritik dengan tepat, dan bagaimana mengajukan revisi yang baik. Nah, cara merespon reviewer melibatkan beberapa langkah penting seperti membaca dan memahami komentar reviewer secara cermat dan teliti, mengidentifikasi kritik dan masukan yang konstruktif, merespon dengan sopan dan tepat, dan mengajukan revisi yang baik dengan memberikan jawaban jelas dan rinci atas komentar dan kritik reviewer. Kemudian membaca dan memahami komentar reviewer. Langkah pertama dalam merespon reviewer adalah membaca dan memahami tadi. Pastikan Anda memahami dengan jelas semua poin yang dibahas. Perhatikan setiap kritik dan saran yang diberikan tadi, dan pastikan Anda memahami argumen dan alasan di balik setiap kritik. Membuat daftar komentar dan kritik setelah memahami dan semua komentar dan kritik yang diberikan oleh reviewer tadi, buatlah daftar atau tabel yang memuat semua komentar dan kritik tersebut. Hal ini akan membantu Anda untuk memantau setiap kritik yang diberikan oleh reviewer dan memastikan semua masalah
telah diatasi dengan benar. Kemudian, menanggapi kritik dengan tepat. Ketika menanggapi kritik dan masukan, ketika menanggapi kritik dan masukan dari reviewer, pastikan Anda merespon dengan tepat dan sopan. Hindari sikap defensif dan jangan mengabaikan atau menolak kritik yang diberikan oleh reviewer. Jika memang ada kesalahan atau kekurangan dalam naskah, akui dan tindak lanjuti dengan mengajukan revisi yang diperlukan. Kemudian menjelaskan perubahan yang dilakukan ketika mengajukan revisi, pastikan Anda menjelaskan perubahan yang dilakukan dan mengapa perubahan tersebut diperlukan. Jelaskan secara jelas bagaimana perubahan tersebut akan memperbaiki naskah dan menjawab kritik yang diberikan oleh reviewer. Kemudian menyajikan hasil baru jika dalam revisi Anda menambahkan hasil baru. Pastikan Anda menjelaskan hasil tersebut secara jelas dan memadai. Jelaskan bagaimana hasil baru tersebut relevan dengan topik penelitian dan menjawab pertanyaan yang belum terjawab dalam naskah sebelumnya. Kemudian memeriksa kembali naskah sebelum mengirim ulang naskah tadi yang telah direvisi. Pastikan Anda memeriksa kembali naskah dan mengecek apakah semua kritik dan masukan dari reviewer telah ditanggapi dengan tepat dan telah diperbaiki dengan benar. Kemudian bersabar dan bekerja sama dengan reviewer. Selama proses merespon reviewer, pastikan Anda bersabar serta bekerja sama dengan reviewer tadi. Jangan merasa terintimidasi atau merasa bahwa reviewer tidak memahami naskah Anda. Ingatlah bahwa reviewer ingin membantu meningkatkan kualitas naskah dan menjadikannya lebih baik, sehingga bekerja sama dengan reviewer akan membantu memperbaiki naskah secara keseluruhan. Kemudian etika etika publikasi ilmiah termasuk mengenai praktik yang tidak etis seperti penipuan data, duplikasi naskah, dan konflik kepentingan. Etika publikasi ilmiah sangat penting untuk dijaga dan diperhatikan oleh para peneliti dan penulis artikel ilmiah. Beberapa praktik yang tidak etis seperti penipuan data, duplikasi naskah, dan konflik kepentingan dapat merusak reputasi peneliti dan bahkan dapat mengancam integritas ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para penulis dan peneliti harus mematuhi standar etika publikasi ilmiah yang berlaku, seperti menghindari kecurangan, mencantumkan referensi dengan tepat, dan menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian dan analisis. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.